Oke, selamat malam semua. Jadi, pada malam hari ini aku mau ngejelasin dikit case study yang ke modul 9 ini tentang socket programming. Nah, jadi di case study hari ini tuh kita ditugasin untuk ngebuat sistem sederhana basisnya client server. Nah, jadi nanti servernya ini akan ngeproses permintaan dari klien berdasarkan request yang dikirimkan oleh klien ke server. Nah, jadi kita tuh harus ngesimulasiin file servernya dengan fitur tambahan. Jadi bisa ntar dipakai yang shutdown gitu untuk matiin servernya. Jadi ini kriteria programnya. Nah, nah iya, jadi di sini tuh ada dua, ada server dan juga ada klien. Jadi apa sih bedanya untuk case tadi hari ini? Jadi kalau server itu singkatnya dia nyediain data file. Kalau klien tuh untuk ngirimin perintah dan nerima respon dari servernya. Oh ya, di servernya juga dia tuh nanganin perintah juga gitu. Oke, kita bisa langsung mulai mungkin dari apa ya, headingnya dulu kali ya. Jadi winsock2.h ini tuh untuk komunikasiin soketnya. Nah, kalau port 88 ini untuk 8888 ini port yang emang udah yang emang dipakai gitu. By the way, di sini ada template-nya gitu untuk server dan juga kliennya. Ada di file yang lain. Aku mau jelasin singkat aja kalau class file ini, bagian ini tuh buat nyimpan informasi file. Ada nama dan juga ekstensinya. Nah, terus kalau yang directory reader ini ngebuat folder sistemnya untuk servernya gitu. Nah, di bawah ini kan ada nih create file ini tuh dia file dummy-nya. Jadi class directory reader ini bakal ngebuat file dummy nih ada teks b, k dan juga b kecil di folder system. Nah, gimana sih? Jadi caranya yang pertama tuh void ini bagian ini tuh dia gunanya buat nyimpan daftar filenya ke output.txt lalu dibaca jadi vector file. Nah, ini template-nya. Nah, terus ntar di close terus di remove dan ntar return data ini. Sesuai dari template. Nah, jadi selanjutnya dia tuh ada namanya function process request. Nah, jadi uh, dia tuh function process request ini gunanya buat ngecek apakah perintahnya list atau perintahnya shutdown untuk matiin servernya. Nah, jadi nanti dari sini juga bisa ngasih respon yang sesuai. Nah, di awal tuh ada vector file. Ini tuh dia programnya manggil directory reader yang get data. Ini directory reader get data. Dia memanggil ini. Nah, dia tuh dipanggil untuk ngebaca semua file dari folder system, terus diubahnya menjadi object file. Nah, jadi nanti masing-masingnya tuh bakal nyimpen nama dan ekstensi filenya masing-masing. Terus folder system dan file-filenya bakal dibuat otomatis kalau emang belum ada. Nah, terus bagian ini dia tuh waste data tuh digunain untuk menginisialisasi WinSock-nya. Nah, terus ada soketnya juga untuk ngebuat soket utama buat nerima connection dan lanjut oh ya ada bind and listen juga. Jadi kalau bind itu untuk mana ya bind and listen itu. Oh ini nih. Bindnya tuh untuk ngikat soket ke alamat IP dan juga port dan terus listennya buat membuat servernya tuh ready receiving connection gitu. Jadi kayak udah bisa nerima koneksi masuk. Nah, ini ada string request buffer sama string response. Nah, jadi request yang diterima tadi itu dikonversi jadi string, terus fungsi yang proses requestnya dipanggil untuk nanganin isi dari request klien dan ntar ngebalikin responnya. Mana nih responnya? Nah, terus kan dia ada if else-nya juga, ada if-nya juga. Jadi kalau emang nanti kliennya ngirim request shutdown, jadi servernya bakal berhenti nerima request dan keluar dari loop-nya. Dan yang terakhir,
close berarti dia nutup soket utama dan membersihkan WinSock-nya. Jadi itu penjelasan dari file yang pertama, yaitu di bagian servernya. Jadi in short, bagian utama ini yang di sini tuh dia gunanya untuk menginisiasi WinSock, terus WinSocket ke port 888 yang tadi yang udah dari template, listen dan nerima koneksi, terus dia juga ada loopnya tapi untuk terima perintah dari klien ya, terus respon sesuai hasil dari proses request yang di sini. Dan yang terakhir untuk nutup soket kalau memang ada komen shutdown-nya. Nah, ini tadi server udah, sekarang kita lanjut ke klien. Sama kayak tadi, jadi dia kalau di sini tuh untuk inisialisasi WinSock-nya, terus dia juga bisa ngebuat dan nyambungin soket yang tadi 888 tadi. Terus dia juga ada input perintah dari user, kayak tadi list. Terus dia juga dari sini dia bakal ngirim ke server dan bakal menampilkan gitu sih, bakal menampilin hasil respon dari servernya. Nah, terus nih. Nah, terus kalau misalkan memang if shutdown, kalau emang dia shutdown berarti keluar dari loop dan keluar dari programnya gitu. Nah, oke, jadi tadi penjelasan singkat. Jadi program ini tuh untuk simulasiin sistem file server yang sederhana. Nah, jadi kalau klien itu bisa minta daftar file dengan ekstensi tertentu, nah kalau servernya bisa dimatiin dengan perintah shutdown. Jadi sekian penjelasan case study ke-9 ini, dan terima kasih.